Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Bisik, Bincang Asik Lab Komjur Visip Unip. Nah, hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang luar biasa ini teman-teman. Mereka merupakan mahasiswa Unip yang sangat berprestasi. Nah, sebelum kita kenalan dengan rekan kita berdua, kenalin dulu aku Faiza Fia Ananda dari Jurnalistik 2022. Nah, di sebelah kiri aku ada Diah Ayu Putri, merupakan atlet karate dan merupakan mahasiswi dari Jurnalistik 2022 nih. Dan di sebelahnya ada Aran Ramsuni, merupakan atlet dari silat dan dari pendidikan guru dan sekolah dasar 2022 juga. Halo Aran, halo Diah. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah ya. Nah, sebagai atlet nih dan juga sekaligus mahasiswa, gimana sih perjalanan kalian dalam menjadi atlet di bidang yang kalian minati sekarang nih? Boleh nggak diceritain ke Sobat Asik gimana perjalanan kalian? Mungkin boleh dimulai dari Aran terlebih dahulu nih. Oke, baiklah. Terima kasih. Kalau bisa dibilang untuk perjalanan awal itu, kalau bisa disampaikan itu dari ketidaksengajaan. Wow. Ya, dari ketidaksengajaan. Awalnya itu ingin ikut bela diri lain, tapi dikarenakan ada halangan di bela diri itu, pada akhirnya saya beralih dulu ke pencak silat. Dan pada saat itu saya melihat seorang sosok dari daerah saya juga, itu ada ketua IPSI, itu dengan nama Pak Riki. Jadi pada saat melihat beliau itu rasanya seperti butterfly era gitu. Wow. Ya, melihat pencak silat karena posturnya yang gagah, tinggi, berani dan tidak kenal takut, dan itu menjadikan saya ingin masuk pencak silat seperti itu. Oh, keren banget ya. Nah, untuk dia sendiri gimana itu perjalanannya? Kalau untuk saya sendiri sih perjalanan awal dimulai dari sebenarnya kelas 4 SD sih Kak. Dari kelas 4 SD itu hampir sama kayak Aran. Tadinya malah pertamanya ikut silat sama tenis meja. Mungkin karena tadi silat itu kan kadang malam ya latihannya. Benar. Karena saya perempuan, susah nih. Akhirnya terus ada karate, akhirnya coba ikut ke karate karena awalnya juga coba-coba. Dari terus ikut ke karate, akhirnya ternyata jiwanya lebih ke karate nih Kak. Dari ke karate, akhirnya mendalami, terus di kelas 5 SD itu pertama kali ikut pertandingan O2SN, juara 1 di kabupaten, provinsi, dan akhirnya ke nasional. Dari situ. Keren banget ya, baru mulai ikut lomba udah langsung juara 1 ya Kak Dia. Alhamdulillahnya sih Kak. Kalau untuk Aran sendiri di lomba pertama kali itu waktu kapan tuh? Ya, terima kasih. Untuk lomba yang pertama kali itu pada saat 2017. 2017? Itu ya, karena baru masuk SMP ikut pencak silatnya. Nah itu, ya untuk sama tadi, karena karate sama pencak silat ini selalu berada di O2SN. Ya, jadi awalnya itu di O2SN, juara 1 alhamdulillah di kabupaten, kemudian untuk di provinsi itu sayangnya juara 2 karena sempat didiskualifikasi karena beratnya kurang pada saat itu. Ya, tapi alhamdulillah dengan juara 2 itu tidak menutup kemungkinan untuk terus berlatih dan bersaing di kancah provinsi maupun nasional seperti itu. Keren banget narasumber kita ini ya. Nah, untuk perguruan yang diikuti
kalian berdua itu kira-kira di perguruan apa ya? Boleh dari Aran dulu? Ya, baiklah. Kalau untuk perguruan sendiri, kalau saya sendiri itu perguruannya Persaudaraan Setia Hati Ternate. Mungkin lebih dikenal dengan PSHT. Yang ada mungkin teman-teman bisa pernah melihat lambang hati. Nah, itu perguruannya seperti itu. Oke, kalau untuk dia? Kalau saya itu namanya Sotokan Kandaga Indonesia atau disingkatnya Sokaido. Jadi kalau di Provinsi Bengkulu ini namanya Sokaido Bengkulu. Sokaido Bengkulu. Oke. Keren banget ya narasumber kita ini. Tentu saja perjalanan mereka tidak selalu mudah dan pasti ada hambatan dan tantangan. Untuk tahu tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Nah teman-teman, aku baru dapat kabar nih bahwa Aran meraih juara 2 solo kreatif dan juara 3 1 versus 2 pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas 7 tahun 2024. Wow, keren banget ya. Itu di mana waktu lombanya itu? Ya, kalau untuk Fornas sendiri itu diselenggarakan di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Di Bandung. Ya, benar sekali, Bandung itu pada bulan Juli, dan itu kurang lebih persiapannya dari awal tahun. Itu berapa lama waktu lombanya itu kemarin? Kalau untuk lombanya itu sendiri itu 3 hari. 3 Ya, hari. 3 hari karena banyak peserta kan dari hampir, karena itu eventnya nasional, jadi banyak peserta dari berbagai macam provinsi datang hadir ke sana karena pesertanya banyak, jadi akhirnya kita menunggu giliran kita untuk tampil seperti itu, untuk tanding. Ya, benar banget. Ya. Nah, untuk dia ini teman-teman, dia juara pertama. Wow, juara pertama ya. Makasih Kak. Dalam komite senior putri pada ajang Piala Kemenpora RI tahun 2024. Nah, boleh nggak diceritain itu kemarin di mana lombanya, terus berapa hari gitu? Mungkin sobat asik ada yang mau tahu nih. Boleh.
Kemarin itu kebetulan kan juara 1 di Piala Baraduta Series 5 Piala Kemenpora RI. Itu diadakannya di Gor Ciracas, Jakarta Timur bulan Desember selama 3 hari juga sama karena pesertanya kan dari seluruh provinsi ya Kak. Jadi ya sama kayak nunggu giliran dari usia dini sampai ke senior gitu. Oke. Waktunya juga 3 hari ya. Betul. Keren banget ya kalian berdua ini. Nah, selanjutnya kita kembali membahas tentang tantangan dari yang dihadapi oleh teman-teman kita ini. Nah, untuk dia sendiri sebagai atlet perempuan ya dan mahasiswa tentunya punya tantangan tersendiri dalam membagi waktu dan memanajemen waktu antara kuliah dan latihan gitu. Nah, boleh nggak dikasih tahu ke Sobat Asik gimana sih cara dia membagi waktu gitu dan semangat latihan itu? Kalau untuk saya sendiri untuk memanajemen waktunya sebenarnya nggak susah sih Kak. Soalnya kan kita kuliah mungkin dari pagi sampai sore, batas jam 4 sore. Setelah itu baru di jam 4 sore dari pulang kuliah itu mulai latihan sampai jam 6 sore. Mungkin ada kesulitannya di waktu istirahat. Jadi jedanya itu sangat sedikit gitu. Dalam pembagian waktu Betul. istirahat itu Jadi, ya. lebih ke mempersiapkan fisik sama mentalnya lagi itu Kak di situnya. Untuk dia kita punya pertanyaan khusus nih sebagai atlet perempuan dan kita terlihat sedikit tomboy ya gitu. Nah pasti kan ada tuh pandangan-pandangan dari teman-teman, entah dari teman-teman kuliah atau teman-teman atau masyarakat gitu yang melihat seperti agak pandangan yang berbeda gitu. Nah cara dia dalam menghadapi itu kira-kira bagaimana? Kalau untuk pandangan negatif sih pasti ada aja Kak. Soalnya memang penampilannya seperti sedikit tomboy, kayak ada ya pikiran-pikiran yang negatif dari teman-teman kayak kok cewek kayak gini ya, kok gini-gini. Pertamanya memang sedikit kena mental ya Kak. Kepikiran ya? Betul, kepikiran sekali kayak wah emangnya salah ya atau gimana ya. Tapi lama-kelamaan lebih ke bodo amat dan enjoy aja sih Kak, karena ngerasa saya tidak melakukan seperti yang mereka pikirkan. Setelah itu saya cuma mau fokus untuk meraih prestasi aja gitu Kak. Jadi saya lebih membuktikannya, nggak perlu dengan saya ributin atau saya ajak beribut lah mereka itu nggak perlu ya Kak. Iya betul, jadi udah buktiin aja kayak saya terus berlatih, saya coba semua event baik di provinsi maupun di nasional dan buktiin kalau saya bisa di juara di event itu. Gitu. Oh, ditampar dengan prestasi teman-teman. Nah, untuk Aran sendiri kuliah di PGSD tentunya lumayan berat juga ya dengan kehuru-haraan perkuliahan. Ya, benar. Gimana nih cara Aran dalam pembagian waktunya gitu? Boleh juga Sobat Asik pasti mau tahu juga. Oke. Beda ya, kalau saya dulu sangat sulit sekali dalam memanage waktu. Pertama kali masuk kuliah itu, karena mungkin peralihan ya, dari SMA menuju bangku perkuliahan kan. Itu benar-benar bingung, karena jadwalnya nggak jelas kan. Kadang kita pagi kita kuliah, kadang siang kita nggak kuliah, kadang sore tiba-tiba dosennya suruh kuliah. Oh, iya. Kadang waktu latihan, sebenarnya kita latihan, tapi dosen suruh kuliah, karena kuliah utama kan, nggak mungkin mendoakan, tapi ya mendoakan nggak tuh. tapi ya nggak apa-apa. Nah, jadi pada awal masuk kuliah itu, Sobat Asik, memang pada dasarnya awalnya itu sangat-sangat bingung karena kaget. Tapi setelah disampaikan, setelah konsultasi dengan dosen-dosen, terutama dosen PGSD, itu saya sempat bertanya, kira-kira bagaimana sih cara memanage waktu. Nah, untuk manage waktu sendiri, awalnya itu saya melihat dulu nih, kira-kira jam kuliahnya gimana? Apakah ada jam pagi atau gimana? Karena kebetulan saya juga ketua kelas ya kalau di kelas itu ya. Komti, benar banget. Jadi saya kan itu saya menyalurkan diri menjadi komti untuk agar tahu waktu dosen seperti itu. Jadi itu jalur orang dalamnya ya. Iya, benar banget. Iya, jadi saya setiap malam saya konfirmasi ke dosen kan apakah besok masuk atau enggak gitu. Jadi kalau enggak masuk pas ini cocok saya latihan seperti itu. Ya, jadi untuk memanage waktu sendiri tadi kan pertama kuliah tadi, kedua pagi
itu sebelum kuliah, kita kuliahnya itu rata-rata jam 8 ya. Itu jam 6, 7 itu saya udah keluar buat latihan fisik. Jogging. Saya jogging. Ya. Menarik Iya ya. benar, saya jogging karena benar ya, kalau sebagai seorang atlet itu fisik itu benar-benar harus kuat banget. Nggak bisa fisiknya yang lemah itu sangat. Aduh, pantas aku nggak jadi atlet ya. Iya itu. Jadi pagi setelah subuh saya langsung bangun, saya langsung siapkan diri saya, kemudian saya jogging, saya latihan fisik seperti itu. Nah, kemudian jam 8 baru saya kuliah. Dan pun setelah kuliah, karena paginya udah fisik nih, nah pagi udah fisik, sorenya itu saya bisa langsung latihan materi. Jadi materi yang diberikan pelatih. Dan juga kalau di dalam silat ya, untuk menjadi seorang atlet itu sobat asik, itu nggak harus terpaku sama perintah pelatih. Jadi kalau pelatih nggak nyuruh latihan, itu kita harus punya kesadaran diri. Latihan mandiri. Benar seperti banget itu ya. Kita latihan mandiri. Latihan mandiri supaya apa? Ya supaya apa yang tertinggal kita karena kuliah tadi itu bisa kita backup segera. Bisa kita kejar langsung. Benar banget ya. ya, seperti itu. Oke, nah dari antara silat dan karate ini pasti punya aturan-aturan pertandingan yang berbeda gitu ya. Nah, boleh nggak dijelasin juga tentang aturan-aturan itu? Boleh mungkin dari Diah dulu? Kalau untuk aturannya sendiri di karate itu Kak, untuk waktu ya, kalau dari waktu itu ada perbedaan dari kelas usia dini sampai yang ke senior. Untuk usia dini itu ada di 1 menit. Setelah itu kalau untuk di senior itu bisa sampai 3 menit Kak. Kalau saya kan udah masuk ke senior itu, jadi ya 3 menit. Setelah itu kalau untuk aturan mainnya, untuk agar bisa mendapatkan poin gitu. Waktu tanding, kalau untuk nyerang bagian tangan di bagian perut atau di bagian area kepala itu dapatnya 1 poin. Setelah itu untuk bagian kaki, jika menendang di bagian perut sampai ke punggung itu di 2 poin. Setelah itu kalau bagian nyerang kaki di bagian area kepala tapi tidak sampai yang menyentuh parah gitu Kak, karena itu harus ada kontrol namanya. Jadi kalau kena pun hanya tipis gitu Kak. Itu di bagian muka dan bagian belakang itu 3 poin. Oh, berarti kepala yang paling besar poinnya Ya, ya? betul. Dan juga bisa kalau bagian untuk membantingnya gitu Kak. Membanting lawan jatuh bagiannya dia telentang dan kita serang di bagian perut atau kepala sini juga poinnya 3. Gitu, seperti itu. Itu langsung otomatis menang atau gimana kalau lawan udah jatuh itu Kak? Enggak Kak, jadi ya itu tadi ada poin-poinnya. Di bagian kepala itu juga ada di bagian sinting itu 1 poin. Tapi dari dada ke bawah itu jika jatuh telentang seperti ini, tinju itu dapat 3 poin, diberhentikan atau bahasa Jepangnya yame, itu dapat 3 poin. Setelah itu untuk bagian menangnya itu Kak, kalau poinnya 8-0, itu baru menang, namanya menang knockouts atau ya menang telak seperti itu Kak. Tapi kalau poin-poinnya misal 1-1, 2-1 atau 3-1 seperti itu sampai waktu habis. Jadi waktu habis berapa poin yang paling tinggi itu yang menang. Itu yang menang. Tuh. Kalau di Pancasilat sendiri gimana itu Arab? Oke. Mungkin saya izin buat ngasih tahu karena Pancasilat ini kan kategorinya udah banyak ya. Oh iya. Ya alhamdulillah juga saya tuh udah menekuni ke semua kategorinya seperti itu. Wow, keren ya. Jadi untuk Pancasilat sendiri itu sobat asik itu ada kategori, pertama ada kategori TGRS. Nah, TGRS itu panjangannya itu tunggal, ganda, regu, sama solo kreatif. Nah, keempat kategori ini adalah kategori yang memperagakan seni. Ya benar. Mungkin teman-teman bisa lihat pakaian saya gunakan. Nah ini karena pencaksilat itu berasal dari Indonesia, jadi bahasanya pun bahasa Indonesia. Ini namanya itu adalah kain songket. 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 Ya benar, kain songket. Jadi ini digunakan untuk pertandingan tunggal, ganda, dan solo kreatif. Regu tidak menggunakan kain songket. Tapi regu itu menggunakan sabuk saja seperti ini, tapi sabuknya warnanya putih. Oh iya. Ya seperti itu. Nah kemudian untuk penilaiannya di kategori seni itu pasti ada penilaian pertama kebenaran gerakan. Ya jadi
tunggal itu gerakannya baku. Dan semua yang ikut pencaksilat yang memperagakan gerakan tunggal, gerakannya sama semua. So, kemudian regu pun juga sama seperti itu. Regu ini diperagakan oleh 3 orang. Dan otomatis gerakannya itu harus sama kan? Kalau nggak sama itu udah termasuk pengurangan nilai. Karena pengurangan nilainya itu per 1. Jadi jika salah gerakan 1 kurang. Salah gerakan lagi minus lagi 1. Salah gerakan minus lagi 1. Dan itu dinilai sama 5 wasit. Jadi kalau salah 1 udah minus 5 seperti itu. Langsung dicoret 5 seperti itu. Itu untuk yang kategori tunggal sama regu. Nah, kemudian untuk kategori ganda ini itu singkatnya mereka itu seperti berantem tapi acting. Jadi ada serang ada bela. Ya kan? Nah, penilaiannya jika ada serang ada bela berarti penilaiannya masuk akal. Tapi kalau diginikan dia terbang kan artinya nggak masuk akal kan? Ya, itu udah pengurangan poin artinya. Kalau di silat itu poin namanya. Pengurangan poin, benar. Nah, kemudian untuk di kategori solo kreatif, yang itu tadi, yang di Pornas Bandung, yaitu solo kreatif, itu penilaiannya sama seperti ganda, harus ada jelas gerakannya, kemudian ada maknanya juga. Harus ada maknanya dan pastinya juga diiringi oleh musik. Seperti itu. Nah, kemudian yang kategori berikutnya itu sama seperti di karate, kalau di pencaksilat itu namanya laga. Laga. Ya, benar banget laga. Nah, laga sendiri itu sebelum bertanding pastinya harus dilengkapi body protector. Ya, body protectornya itu ya sesuai namanya ya, body ya. Jadi cuman berada di bagian badan saja. Karena di pencaksilat itu serangan kepala fatal, teman-teman. Sangat fatal. Tidak diizinkan. Berbeda ya dengan di karate tadi malah menyerang kepala dengan poin yang paling tinggi. Ya, jadi pada saat sebelum mulai pertandingan, wasit juri itu akan mengatakan dilarang menyerang bagian kepala ke atas dan bagian kemaluan ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, untuk penilaiannya pukulan itu 1 poin, tendangan masuk itu 2 poin, dan terakhir jatuhan. Nah, jatuhan itu 3 poin. Benar tadi dikatakan oleh dia itu jatuhan itu ada banyak. Ada guntingan, kemudian ada bantingan seperti itu. Itu konsepnya jatuhan. Seperti itu. Karena banyak peraturan yang berubah sekarang, jadinya ada juga konsep tarikan. Jadi kalau ininya ditarik, jatuh, ya itu udah masuk 3 poin. Tapi sekarang udah dilarang karena terlalu fatal seperti itu. Terlalu bahaya. Iya, terlalu bahaya. Tarik-menarik ya, gitu. Makanya sedikit peminat silat karena peraturannya lumayan sedikit berbahaya seperti. Tapi menarik ya silat ini gitu, termasuk dengan warisan budaya ya. Iya, benar banget. Jadi jika kita tanding misal kita tanding di luar negeri kan, orang wasit juri itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi setiap mulai wasit juri akan bilang bersedia, siap, mulai. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai warisan mengenalkan bahwa pencaksilat itu dari Indonesia ya. Iya, benar banget. Jadi kita balik lagi, kalau berarti kunci dari kalian tuh ada selain fisik tuh juga ketahanan mental dan dalam pembagian waktu ya. Nah, jadi gimana sih mereka untuk tetap menjaga semangat dan motivasi mereka ke depannya? Nanti kita bahas setelah jeda berikut ini.
dalam program Bisik Bincang Asik Lab Komjur Visip Unip. Masih bersama narasumber keren kita nih. Tadi kita udah bahas tentang banyak hal, mulai dari awal kenal bela diri hingga berbagi pengalaman yang telah dilalui nih. Nah, selanjutnya aku mau nanya tentang motivasi nih. Apa sih yang memotivasi kalian untuk tetap semangat dalam latihan, semangat kuliah? Apakah itu pacar, atau gebetan, atau mungkin barisan para HTS nih? Boleh dijelasin sama dikasih tahu nih sama sobat asik yang lagi nonton. Mungkin boleh dari Aran dulu. Oke, baiklah. Motivasi ya. Iya. Motivasi pertama, motivasi latihan ya. Jujur sebenarnya sedikit suntuk ya, karena latihan silat ini dari mungkin lebih lama dia ya. Karena saya kan baru baru berapa ya? Udah lama mungkin ya. Nah, itu lumayan jenuh. Karena saya itu sangat menekuni di kategori tunggal baku kan. Karena gerakannya sama semua kan. Dan bosan gitu. Bosan kan. Tapi karena adanya motivasi dari seseorang nih. Jadi itu bikin semangat. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya pastinya. Ya, ibu selalu dari orang tua itu selalu memotivasi. Jadi jika ada pertandingan, karena memang sifat saya tuh jujur saya tuh kadang suka malas latihan ya. Ya memang kalau lagi giat-giatnya memang giat banget kan. Cuman ada di fase yang mager banget gitu. Capek banget gitu. Iya. Pakai banget gitu. Ya, jadi selalu sebelum mau latihan, sebelum mau tanding itu selalu nelpon orang tua untuk minta motivasinya. Dan pun juga motivasi ini saya juga sering dapatkan dari pelatih saya. Pelatih selalu sebelum latihan selalu memberikan motivasi, selalu memberikan dukungan-dukungan kepada saya seperti itu. Jadi dia selalu mengingatkan kalau kamu nggak mau latihan, kalau kamu gini terus kamu bakal kalah dan kamu bakal tertinggal. Jadi sebaiknya kamu terus berlatih, kamu harus terus giat terus agar kamu itu bisa menjadi juara. Katanya mau tembus PON. Itu. Karena itu kan olahraga sangat jenjang yang paling tinggi kan di Indonesia kan. Iya, PON bener banget. Itu motivasi dalam latihan. Pastinya kalau nggak dari dalam diri juga sulit sih. Ya, kalau dari diri sendiri motivasinya itu harus tembus nasional sebelum menjadi karena sudah ini ada jenjang selanjutnya kan, sudah jenjang menjadi atlet kan. Yeah. Intinya pada saat menjadi atlet saya harus tembus ke dan harus tembus ke PON, bukan olahraga nasional. Oke, makasih banget ya berarti buat ibu dan pelatih. Nah, kalau untuk dia sendiri ada siapa nih? Kalau untuk motivasinya sendiri dari diri saya sendiri, kan karena saya dari SD ya. Itu sebenarnya waktu dari SD, SMP, SMA itu masih semangatnya, apalagi masih menggebu-gebu gitu ya. Lagi rame banget event-event tuh kayak setiap bulan hampir ada aja mau terus. Diikutin semua. Betul. Setelah itu juga teman-temannya juga masih banyak yang seumuran, jadi itu masih semangatnya sih. Tapi udah mulai masuk di kuliah, memang ada fase yang sama kayak Aran tadi. Aduh, capek lah, salah latihan dulu kayak gitu. Udah mager ya. Nunda-nunda akhirnya ya. Kayak apalagi habis kuliah 3 SKS waduh, capek banget kayak mau tidur aja setiap sore itu. Tapi betul juga kalau dari saya sendiri karena tidak ada someone to talk. Oh my god. Sama aja dari dukungan dari orang tua yang karena selalu mensupport dalam hal apapun itu. Seperti karena alat pertandingan dan baju itu nggak murah ya teman-teman semua. Itu. Mungkin bisa di-spill kali ya berapa ya. Aduh, nanti bisa obrolin di belakang ya. Bisa sampai harganya berjuta-juta. Kayak sayang banget kalau udah disupport dari orang tua, kitanya males-malesan segala macam. Langsung tertampar gitu betul ya. Sekali. Orang tua aja mensupport dan udah cariin dana gitu. semaksimal mungkin gitu kan. Terus habis itu juga dari pelatih saya juga pernah bilang mendingan kamu berdarah-darah di tempat latihan daripada kamu nangis darah di selesai pertandingan. Ya, karena nggak bisa diulangi lagi ya, itu makanya benar-benar banget. Jadi itu benar-benar menampar sih, betul tuh. Kalau kita nggak juara 1, kita kan jadi juara 2, juara 3. Sakit banget ya rasanya. Bener, ya, itu benar-benar. Apalagi pakai pakaian yang udah berjuta-juta gitu ya. Malu, masa nggak juara 2 segala gitu. macam kan. Jadi itu kayak bikin menampar sekali. Jadi harus kayak
wah latihan nih, harus latihan, harus berusaha semaksimal mungkin. Kita habiskan, kalau setiap bertanding kita habiskan sampai mau muntah, pingsan segala macam, kita habiskan di situ. Seperti itu sih. Menarik. Ngomong-ngomong soal dukungan dan motivasi nih ya, kalian kan udah sering bawa nama provinsi ke kancah nasional nih. Kira-kira dari pemerintah sendiri ada ada nggak sih dukungan atau support dari pemerintah untuk atlet-atlet kita ini? Mungkin dari siapa yang mau jawab dulu boleh? Mungkin dari dia aja. Dari dia boleh. Kalau dukungan dari pemerintah, terutama Provinsi Bengkulu, memang dibilang minim ya Kak. Sangat sulit dan kurang lah perhatiannya terhadap atlet-atlet Bengkulu. Jadi itu yang membuat kadang semangat atlet-atlet tuh turun. Terus jadi lebih banyak kadang tuh atlet dari Bengkulu yang ditarik ke provinsi lain yang memang mendukung, terus ya lebih mensupport dalam berbagai hal seperti dana atau transportasi, hotel segala macam yang lebih memadai, dan ya lebih lah dari pemerintah. Akhirnya atlet yang tadinya sebenarnya bagus, berprestasi, harusnya bisa membanggakan Provinsi Bengkulu, akhirnya ditarik provinsi lain, mewakilinya provinsi lain. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pemerintah Provinsi Bengkulu lebih diperhatikan atlet-atletnya yang di dalam provinsi, karena sebenarnya banyak sekali atlet-atlet yang berprestasi, yang bahkan ada yang juara PON dari Bengkulu, tapi kurang disupport dalam hal apapun dari pemerintah, seperti itu. Kadang malah kayak berangkat ke kancah nasional itu pakai biaya pribadi, dana pribadi. Iya benar banget, itu berat banget rasanya. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti setelah juara nih dipanggil kayak seolah-olah mereka yang menjadi garda terdepan. Betul sekali. Ya, seperti itu, mohon diperbaiki. Itu ada pesan-pesan dari atlet kita nih untuk para pemerintah Kota Bengkulu. Nah, dari Aran ada kalau 1-2 patah kata pesan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu mungkin? Mungkin kalau dari saya pribadi agak sedikit sedih sebenarnya terkait pemerintah dan atlet. Karena benar seperti dia katakan tadi, sangat berat rasanya jikalau kita membawa nama provinsi, tapi itu uang kita pribadi. Memang kita ada uang pribadi, tapi kami tuh nggak menilai uang itu. Kami menilai bagaimana pemerintah itu dapat menghargai kerja keras kami. Karena jujur kami latihan itu benar-benar fresh banget, benar-benar muntah-muntah di situ lah ibaratnya. Pingsan di sana lah. Dan itu kami hanya ingin kontribusinya hanya sebatas mungkin ucapan video seperti itu, ya nggak apa-apa. Benar-benar datang melihat kami latihan seperti itu. Ini loh atlet-atlet yang akan membawa nama provinsi di kancah nasional. Seperti itu. Bahkan kami juga jujur ya secara pribadi saya tuh iri dengan provinsi lain. Ya, betul. Terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Ya, yang besar, provinsi besar ya. Iya, provinsi besar. Karena kualitas kita sama kualitas orang itu nggak jauh beda. Kualitas kita setara dan kita dapat bersaing. Pasti kita bisa bersaing. Betul. Tapi yang membedakan kita adalah perhatian dari pemerintah. Support dari dalam kita kurang begitu. Jadi mungkin untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, atlet jangan pencak silat sama karate saja. Betul. Semua atlet, mau itu olahraga, mau itu misal skateboard atau sepatu roda atau lain-lain, bidang lain benar banget. Tolong diperhatikan. Iya. Apapun itu, kalau mereka sudah membawa nama Bengkulu, di belakang mereka ada tulisan Provinsi Bengkulu, support. Berikan dukungan kalian kepada kami para atlet. Karena dukungan dari kalian para pemerintah itu sangat berharga di kami, seperti itu. Sangat berarti. Begitu pesan-pesan untuk Provinsi Bengkulu, mohon diperhatikan lagi ya. Nah, terakhir nih, boleh dong masing-masing dari kalian buat kasih pesan singkat 1-2 patah kata motivasi untuk teman-teman dan anak muda Indonesia di luar sana dan sobat asik yang sedang nonton. Boleh dari siapa duluan mau? Sweet kita. Ini dari saya dong, nggak apa-apa. Boleh. Motivasi ya, kata-kata ya. Oke, gini. Pukulan dan serangan itu adalah salah satu bagian dari pencaksilat. Jatuh dan bangun adalah salah satu proses dari kehidupan.
Teruslah berlatih, gali potensi diri, kenali diri sendiri, karena percayalah, semakin banyak jurus yang kamu kuasai, maka semakin dekat kamu dengan kemenangan. Tapi ini bukan tentang pencak silat. Waduh. Keren sekali ya. Untuk dari dia? Kalau dari saya untuk Sobat Asik, terus semangat, terus gali potensi diri, jangan pernah puas dalam satu titik, terus upgrade skill, terus berlatih, dan bermimpi setinggi mungkin. Jangan takut jatuh ya. Betul. Dan teruslah banggain diri sendiri, orang tua, dan tempat di mana kamu berpijak. Wah, keren banget kata-kata motivasi dari narasumber kita ini. Nggak kerasa kita udah di penghujung segmen nih teman-teman. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber karena pada hari ini Aran dari PGSD dan dia dari jurnalistik merupakan bukti nyata bahwa mahasiswa bisa berprestasi tidak hanya di akademik tapi di non akademik juga bisa. Betul. Terima kasih sudah mau hadir Terima di kasih. talk show Bisik kita pada hari ini. Semoga kedepannya tetap sukses dan ngomong-ngomong bakal ada ikut kejuaraan selanjutnya nggak kira-kira tuh? Ya pasti Di ya. kedepannya, Pasti kita. Kayak tadi bakal insya Allah bakal ikut seleksi buat nanti PON di mana? Di NTB kalau nggak salah. Di Ya. NTB. Wah, salah. bareng ya itu berarti Iya, ya? bareng. Nah siapa tahu bakal ketemu lagi. Ya, kalau sampai nanti bertemu di PON nanti, amin. Oke. Nah, semoga sharing kita pada hari ini bisa menginspirasi mahasiswa Universitas Bengkulu ataupun sobat asik di luar sana. Kita akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya Faiza Fia Ananda pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode Bisik Bincang Asik Lab Komjur Visip Unip. Kita berikutnya Salam olahraga, salam inspirasi.